Peternakan domba atau peternakan domba adalah pemeliharaan dan pembiakan domba domestik. Ini adalah cabang dari peternakan. Domba dipelihara terutama untuk daging domba dan kambing, susu domba, dan serat wool. Mereka juga menghasilkan kulit domba dan perkamen. Domba dapat dibesarkan di berbagai iklim sedang, termasuk zona kering di dekat khatulistiwa, dan zona panas terik lainnya. Petani membangun pagar, perumahan, gudang geser, dan fasilitas lain di properti mereka, seperti untuk air, pakan, transportasi, dan pengendalian hama. Sebagian besar peternakan dikelola sehingga domba dapat merumput di padang rumput, terkadang di bawah kendali seorang gembala atau anjing gembala. Petani dapat memilih dari berbagai breed yang cocok untuk wilayah dan kondisi pasar mereka. Ketika peternak melihat bahwa seekor domba betina dewasa menunjukkan tanda-tanda panas atau estrus, mereka dapat mengatur untuk kawin dengan jantan. Anak domba yang baru lahir biasanya dikenakan penandaan anak domba yang meliputi penambatan ekor, pengaliran, pengalokasian, dan pejantan dapat dikebiri. Menurut database WSTAT dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, 5 negara teratas berdasarkan jumlah domba rata-rata dari 1993 hingga 2013 adalah Cina Daratan 146,5 juta ekor, Australia 101,1 juta, India 62,1 juta, Iran 51,7 juta, dan bekas Sudan 46,2 juta. Sekitar 540 juta domba disembelih setiap tahun untuk diambil dagingnya di seluruh dunia. 3. Pada tahun 2013, 5 negara dengan jumlah domba terbanyak adalah Cina Daratan 175 juta, Australia 75,5 juta, India 53,8 juta, bekas Sudan 52,5 juta, dan Iran 50,2 juta. Pada 2018, Mongolia memiliki 30,2 juta domba. Pada tahun 2013, jumlah ekor domba yang didistribusikan sebagai berikut: 44% di Asia, 28,2% di Afrika, 11,2% di Eropa, 9,1% di Oseania, 7,4% di Amerika. Produsen daging domba teratas rata-rata dari 1993 hingga 2013 adalah sebagai berikut: Cina Daratan 1,6 juta, Australia 618.000, Selandia Baru 519.000, Inggris 335.000, dan Turki 288.857. 25 besar produsen daging domba pada tahun 2013 adalah Cina Daratan 2 juta, Australia 660.000, Selandia Baru 450.000, bekas Sudan 325.000, dan Turki 295.000. Produksi domba as, sunting. Di Amerika Serikat, data inventarisasi domba dimulai pada tahun 1867, ketika 45 juta ekor domba dihitung di Amerika Serikat. Jumlah domba mencapai puncaknya pada tahun 1884 pada 51 juta ekor, dan kemudian menurun dari waktu ke waktu hingga hampir 6 juta ekor. Sejak tahun 1960-an, konsumsi domba dan kambing per kapita telah menurun dari hampir 5 pon sekitar 2 kg menjadi hanya sekitar 1 pon 450 gram karena persaingan dari unggas, babi, sapi, dan daging lainnya. Sejak 1990-an, operasi domba as menurun dari sekitar 105.000
menjadi sekitar 80.000 karena pendapatan yang menyusut dan tingkat pengembalian yang rendah. Menurut layanan riset ekonomi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, industri domba menyumbang kurang dari 1% dari penerimaan industri peternakan AS. Kebanyakan domba lahir di luar ruangan. Domba betina dapat dibuat untuk melahirkan pada musim gugur. Musim gugur, musim dingin, atau musim semi, baik dengan inseminasi buatan atau dengan memfasilitasi perkawinan alami. Domba musim gugur umumnya tidak dilakukan karena persentase panen domba cenderung rendah. Domba sering membutuhkan terapi hormon untuk menginduksi estrus dan ovulasi. Dan tenaga kerja pertanian sering sibuk di tempat lain selama beranak musim gugur. Selain itu, domba yang lahir di musim gugur bisa menjadi lemah dan kecil karena tekanan panas selama periode kehamilan musim panas. Domba musim semi memiliki keuntungan karena bertepatan dengan musim kawin dan beranak alami, tetapi pakan tambahan sering dibutuhkan. Keuntungan dari beranak di musim dingin adalah anak domba disapi di musim semi ketika padang rumput paling subur. Hal ini memungkinkan anak domba untuk tumbuh lebih cepat. Dan untuk dijual untuk disembelih selama musim panas ketika harga umumnya tinggi, tetapi mengakibatkan kira-kira 1 dari setiap 4 anak domba yang baru lahir mati dalam beberapa hari setelah lahir karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi, penyakit, atau paparan dingin yang keras. Di Inggris, 6 accelerated lambing adalah praktik beranak lebih dari sekali dalam setahun, biasanya setiap 6 hingga 8 bulan. Keuntungan dari domba yang dipercepat termasuk peningkatan produksi domba, memiliki domba yang tersedia untuk disembelih pada musim yang berbeda. Penggunaan tenaga kerja dan fasilitas sepanjang tahun, dan peningkatan pendapatan per domba. Ini membutuhkan manajemen intensif, penyapihan dini, hormon eksogen, dan impregnasi buatan. Ini sering digunakan untuk membuat domba tua atau yang akan segera tidak subur untuk melahirkan sekali lagi sebelum mereka disembelih. Ketika domba tidak dapat lagi menghasilkan wol yang cukup untuk dianggap menguntungkan, mereka dikirim untuk disembelih dan dijual sebagai daging kambing. Dan domba yang dipelihara untuk diambil dagingnya dibunuh antara usia 4 dan 12 bulan. Domba memiliki umur alami 12 sampai 14 tahun. Meskipun domba terutama mengkonsumsi serat padang rumput, mereka kadang-kadang diberi pakan tambahan seperti jagung dan jerami. Domba membutuhkan air, energi, karbohidrat, dan lemak untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Domba yang tidak dimaksudkan untuk dimakan, biasanya dicukur setiap tahun di gudang pencukuran. Domba betina cenderung dicukur segera sebelum beranak. Geser dapat dilakukan dengan pisau manual atau gunting mesin. Di Australia, pencukur domba dibayar berdasarkan jumlah domba yang dicukur, bukan per jam, dan tidak ada persyaratan untuk pelatihan formal atau akreditasi. Karena itu, dikatakan bahwa kecepatan diprioritaskan daripada ketepatan dan perawatan hewan. Setelah domba berumur beberapa minggu, dilakukan penandaan domba. Ini melibatkan penandaan telinga, ducking, mulesing, dan pengebirian. Label telinga dengan nomor dilampirkan, atau tanda telinga diterapkan. Untuk memudahkan identifikasi domba di kemudian hari, penambatan ekor biasanya dilakukan untuk kesejahteraan.
Karena terbukti mengurangi risiko serangan lalat dibandingkan dengan alternatif membiarkan domba mengumpulkan kotoran di sekitar pantatnya. Terah merino terhitung sekitar 80% dari wool yang diproduksi di Australia. Telah dibiarkan secara selektif untuk memiliki kulit keriput yang menghasilkan jumlah wool yang berlebihan, sementara membuat mereka jauh lebih rentan terhadap serangan lalat. Untuk mengurangi risiko serangan lalat yang disebabkan oleh kotoran pada domba-domba yang datang ke musim panas, domba merino sering digiring pada saat yang sama, yang melibatkan pemotongan kulit di sekitar pantat dan pangkal ekor mereka dengan gunting logam, jika domba berusia kurang dari 6 bulan. Diperbolehkan melakukan ini di Australia tanpa menghilangkan rasa sakit. Domba jantan biasanya dikebiri. Pengebirian dilakukan pada domba jantan yang tidak dimaksudkan untuk berkembang biak, meskipun beberapa gembala memilih untuk mengabaikannya karena alasan etis, ekonomi, atau praktis. Teknik pengebirian yang umum adalah elastrasi, yang melibatkan karet gelang tebal yang ditempatkan di sekitar pangkal skrotum bayi, menghalangi suplai darah, dan menyebabkan atrofi. Metode ini menyebabkan rasa sakit yang parah pada domba yang tidak diberikan pereda nyeri selama proses tersebut. Elastrasi juga biasa digunakan untuk ducking, meskipun tidak ada undang-undang yang mengamanatkan praktik ini, tergantung pada preferensi penggembala. Ducking dan pengebirian biasanya dilakukan setelah 24 jam untuk menghindari gangguan pada ikatan ibu dan konsumsi kolostrum, dan sering dilakukan tidak lebih dari 1 minggu setelah kelahiran untuk meminimalkan rasa sakit, stres, waktu pemulihan, dan komplikasi. Domba-domba jantan yang akan disembelih atau dipisahkan dari domba betina sebelum dewasa kelamin biasanya tidak dikebiri. Keberatan terhadap semua prosedur ini telah diajukan oleh kelompok hak asasi hewan. Tetapi para petani membela mereka dengan mengatakan bahwa mereka menghemat uang dan hanya menimbulkan rasa sakit sementara. Domba yang tidak dimaksudkan untuk dimakan biasanya dicukur setiap tahun di gudang pencukuran. Domba betina cenderung dicukur segera sebelum beranak. Geser dapat dilakukan dengan pisau manual atau gunting mesin. Di Australia, pencukur domba dibayar berdasarkan jumlah domba yang dicukur, bukan per jam, dan tidak ada persyaratan untuk pelatihan formal atau akreditasi. Karena itu, dikatakan bahwa kecepatan diprioritaskan daripada ketepatan dan perawatan hewan. Crutching adalah praktik menghilangkan wool untuk alasan kebersihan, biasanya dari sekitar wajah dan bokong. Tempat penjualan, sunting. Domba yang dijual untuk disembelih sering melewati tempat penjualan, juga dikenal sebagai pelelangan. Ketika domba tidak dapat lagi menghasilkan wool yang cukup untuk dianggap menguntungkan, mereka dikirim untuk disembelih dan dijual sebagai daging kambing, dan domba yang dipelihara untuk diambil dagingnya dibunuh antara usia 4 dan 12 bulan. 21 domba memiliki umur alami 12 sampai 14 tahun. Dampak lingkungan. Sunting. Buku George Monbiot tahun 2013 Feral 22 menyerang peternakan domba sebagai bencana ekologis yang membakar lambat, yang telah menyebabkan lebih banyak kerusakan pada sistem kehidupan negara ini daripada perubahan iklim atau polusi industri. Namun tampaknya hampir tidak ada yang menyadarinya. Dia secara khusus mengamati peternakan domba di Wales. Itulah peternakan domba wool dan daging di negara maju dengan teknologi tinggi. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini.
Semoga bermanfaat waktunya, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi ya sahabat Ananda.